Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM A24121092. Saya dari kelas B dan saya dari kelompok 1. Tujuan percobaan yang pertama, merancang osilator RC yang dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja osilator LC atau osilator Hartley. Yang ketiga, merancang dan menggunakan osilator relaksasi. Dasar teori. Osilator merupakan rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan tegangan keluaran dalam bentuk gelombang periodik. Osilator mengubah daya searah atau DC dari catu daya ke daya arus searah, dari catu daya ke daya arus bolak-balik atau AC dalam beban. Osilator dapat membangkitkan bentuk gelombang pada suatu frekuensi dalam batas beberapa juta siklus tiap jam, hingga beberapa ratus siklus tiap detik. Osilator hampir secara murni menghasilkan gelombang sinusoidal dalam frekuensi tetap. Prinsip kerja. Sebuah rangkaian osilator sederhana terdiri dari dua bagian utama, yaitu penguat atau amplifier dan umpan balik atau feedback. Berikut adalah gambar dari diagram dasar sebuah rangkaian osilator. Pada dasarnya, osilator menggunakan sinyal kecil atau desahan kecil yang berasal dari penguat itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, desak kecil akan terjadi. Desak kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluaran atau output penguat sefase dengan sinyal yang diumpan balik tersebut, maka osilasi akan terjadi. Perbedaan dari osilator RC, osilator LC, dan osilator relaksasi. Yang pertama, osilator RC biasanya digunakan untuk frekuensi rendah pada audio, yaitu di bawah 1 MHz. Penggunaan RC lebih sulit dibandingkan dengan LC untuk mendapatkan sinyal yang stabil. Contoh osilator RC adalah wind bridge dan phase shift. Yang kedua, ada osilator LC yang biasanya digunakan untuk menggenerate dan menerima sinyal RF pada channel radio, di mana dibutuhkan nilai frekuensi yang variabel. Osilator LC bekerja pada frekuensi ratusan kHz hingga ratusan MHz. Contoh dari osilator LC adalah Colpitts, Hartley, dan kristal osilator. Penggunaan kristal osilator banyak ditemukan pada sistem komputer. Kristal osilator terbuat dari silikon oksida E1O2 dan secara fisik disebut piezoelektrik, yang dapat menghasilkan sinyal sinusoidal maupun sinyal pulsa. Frekuensi yang dihasilkan oleh kristal osilator sangatlah stabil dan akurat, sesuai dengan spesifikasi yang ditanamkan. Osilator ini dirancang untuk mengatasi masalah output fluctuation yang selalu terjadi pada osilator konvensional. Yang ketiga, ada osilator relaksasi atau relaxation oscillator. Adalah osilator yang outputnya berupa sinyal non-sinusoidal seperti sawtooth wave atau square wave. Osilator relaksasi biasanya menggunakan dua amplifier dan sebuah frekuensi control yang memberi delay antara dua action. Kedua amplifier ini dioperasikan secara switch mode, melakukan switching dari fully on ke fully off atau sebaliknya. Nama lain dari osilator relaksasi adalah stable multivibrator, dikarenakan osilator jenis ini mengandung lebih dari satu oscillating element. Penjelasan terkait rumus menentukan frekuensi osilator RC. Fr sama dengan 1,2 pi RC akar 2N, di mana Fr adalah frekuensi keluaran osilator dalam Hertz, R adalah resistansi umpan balik dalam ohm, C adalah kapasitas feedback di farad, N adalah jumlah tahapan umpan balik. Fungsi alat dan bahan. Yang pertama, signal generator osiloskop. Berfungsi dapat menghasilkan sinyal atau gelombang, baik gelombang sinus, persegi ataupun segitiga yang mana frekuensinya dan amplitudenya dapat diubah-ubah. Yang kedua, catu daya DC. Berfungsi sebagai sumber arus. Yang ketiga, multimeter.
berfungsi untuk mengukur tegangan. Yang keempat, ampermeter, berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik. Yang kelima, IC741, sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Yang keenam, resistor, berfungsi untuk menghambat aliran arus. Yang ketujuh, hambatan geser, berfungsi untuk mengendalikan arus serta untuk mengubah resistansi dalam suatu rangkaian tanpa gangguan. Yang kedelapan, transistor, berfungsi sebagai penguat sinyal, pemutus dan penyambung arus, menstabilkan tegangan dan juga modulasi sinyal pada rangkaian elektronika. Yang kesembilan, ada kapasitor, berfungsi untuk menyimpan muatan listrik pada rangkaian elektronika. Yang kesepuluh, ada loudspeaker, memiliki fungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Yang ke-11 ada Trafo Matching OT, berfungsi untuk menyesuaikan perbedaan impedansi antara speaker yang terhubung dengan amplifier yang digunakan. Yang ke-12, breadboard atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Yang ke-13 ada saklar, adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Yang ke-14 ada kabel penghubung, berfungsi sebagai penghubung antara suatu rangkaian ke rangkaian yang lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kali ini.